Dengan tubuh gemetar, Evelyn mengarahkan pistolnya ke arah tabung oksigen yang sengaja dia pasang. Sementara alien itu berjalan perlahan-lahan dan berusaha mengendus keberadaan Evelyn. Di puncak ketegangannya, Evelyn pun menembak tabung oksigen dan terjadilah ledakan tepat mengenai alien itu. Namun tubuh alien itu tidak hancur lebur. Ia tetap berjalan ke arah Evelyn. Evelyn sudah putus harapan. Namun harapan untuk hidup kembali muncul ketika ia melihat sensor panas di atasnya. Dan benar saja, tak lama sekujur tubuh Evelyn diguyur air. Suara langkah kakinya menjadi tersamar oleh suara air. Dan perlahan-lahan ia berjalan ke arah pintu tempat ia bersembunyi. Dan betapa kagetnya Evelyn ketika melihat slot pintu besi terkunci. Dan benar saja ketika dibuka, Markus sedang terbaring hampir kehabisan napas. Dengan tanpa izin ibunya, Regan telah melakukan sebuah perjalanan menuju ke sebuah tempat yang menurut ayahnya Lee, tempat itu bebas dari monster-monster yang mengerikan itu. Regan tampak mengambil kotak pertolongan pertama. Ketika dia sudah berhasil mengambil kotak itu, ia dikejutkan oleh mayat yang tiba-tiba jatuh mengenai tangannya. Dengan refleks ia menjerit, namun ternyata jeritan itu mengundang monster itu. Perlahan-lahan monster itu mendekati Regan. Regan segera menyiapkan alat audio feedback. Sesaat monster itu limbung, kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Regan. Ia menembak namun hanya mengenai pundak monster itu. Monster itu dengan marah kembali mendekatinya. Regan berusaha mengokang senjatanya, namun tenaganya tidak cukup kuat untuk mengokangnya. Ditambah ia panik, akhirnya ia hanya pasrah. Regan yang bersama Emmett sampai di sebuah dermaga kecil. Mereka mengambil sebuah kapal untuk menuju ke pulau di mana pulau itu tidak terjamah oleh para alien. Namun sebelum Emmett melepas tali pengikat kapal, tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil berlari. Ia lalu mendekati dan berusaha menolongnya. Namun tiba-tiba tangan anak kecil itu bergerak ke leher Emmett. Ia telah menjirat leher Emmett dengan sebuah tali. Emmett terkejut, ternyata anak itu telah menjebaknya dan tak lama kemudian datang orang-orang yang akan menangkap Regan dan Emmett. Seorang pria tampak mendekati Emmett, lalu ia menghampiri Regan dan membawanya pergi. Regan menengok ke arah Emmett. Emmett memberikan bahasa isyarat agar Regan menjeburkan diri ke laut. Regan menceburkan diri ke laut. Bersamaan dengan itu, lampu yang dipegang pria itu pun terjatuh dan membakar lantai dermaga yang terbuat dari kayu. Suara Regan menceburkan diri telah mengundang alien. Dan tanpa basa-basi, dalam waktu singkat orang itu pun kocar-kacir. Untuk mencari perhatian alien, ia telah menusuk kaki pria itu. Pria itu menjerit, tak lama kemudian tubuhnya terkoyak oleh kuku tajam alien. Emmett tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Tampak beberapa keluarga penuh bahagia tanpa rasa takut oleh alien. Ternyata cerita tentang pulau yang belum terjamah oleh alien benar adanya. Dan di pulau itu ia dan Regan diterima dengan tangan terbuka. Emmett merenungi keluarganya yang tidak selamat oleh keganasan alien. Pada saat itulah ia mendengar suara berisik di ujung pantai. Ia pun menghampirinya dan betapa terkejutnya Emmett, ternyata perahu di dermaga kecil itu terbawa ke pulau bersama alien di dalamnya. Emmett pun segera berlari ke dalam pulau memberitahu kepada penduduk pulau. Namun sepertinya kedatangannya terlambat. Pulau itu sudah kocar-kacir oleh alien yang menyebar maut. Salah seorang penduduk pulau itu membunyikan klakson kencang-kencang untuk memancing agar alien mengejarnya. Sementara Emmett dan Regan menghampirinya dan tak lama kemudian mereka memacu mobil dengan kencang, diikuti oleh alien ganas itu. Emmett dan Regan telah sampai di sebuah pemancar radio. Sementara pria yang mengantar mereka bernasib malang menjadi korban keganasan alien itu. Regan sangat berlahan-lahan mendekati pusat siaran radio, karena dari sinilah nanti dia akan bisa memancarkan gelombang suara. Setiap langkahnya diatur sedemikian rupa, sehingga kalau bisa semut pun tidak bisa mendengarkan langkahnya.
mengingat telinga alien ini sangat tajam. Suara napas pun akan terdengar olehnya. Emmett memandang Regan dengan tegang, seolah dia berkata agar Regan segera masuk ke dalam ruangan siaran itu, karena alien cepat atau lambat akan mengetahui keberadaan mereka. Pelan-pelan Regan membuka pintu. Ternyata engsel pintu itu mengeluarkan derit yang nyaring, sehingga dengan amat jelas terdengar oleh alien itu. Alien itu segera bergerak. Emmett lah yang menjadi sasaran. Dengan kaki terluka parah, Emmett menghampiri ruang siaran itu. Kemudian dia menutup pintu. Regan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Emmett. Emmett telah berusaha berkorban untuknya. Regan lalu mengeluarkan alat yang bisa mengeluarkan suara feedback. Alien itu langsung meregang limbung. Tulangnya seperti dilolosi begitu ia mendengar suara feedback itu. Melihat alien itu limbung dan membuka pintu dan menyalakan pengeras suara di atas pintu, segera terdengarlah lagu santai dan enak didengar. Namun bagi alien, suara lagu itu bagaikan suara yang sangat kencang yang siap memecahkan gendang telinganya. Regan terus maju menghampiri monster yang mulai limbung tak berdaya itu. Sambil maju, ia mengambil tongkat besi lalu mengayunkannya ke arah kepala alien itu. Alien pun mati. Dengan demikian selesailah alur cerita film A Quiet Place Part 2.